Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai kematian. Kematian adalah hal yang tidak bisa kita pungkiri. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah, makhluk yang bernyawa, kita semua pasti akan menemui kematian, berjumpa dengan maut. Itu pasti. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Allah, Al-Quranul Karim, dalam surat ke-29, surat Al-Ankabut ayat ke-57 yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'un, yang berarti setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Secara tekstual dari arti ayat tersebut kita bisa memahami bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah, semua yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Kematian tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Kita yang muda, siapa tahu justru lebih dekat dengan maut. Mereka yang tua mungkin masih jauh menemui ajalnya. Kita yang sehat mungkin sudah dekat dengan maut. Mereka yang terbaring sakit mungkin masih punya kesempatan panjang untuk hidup. Kita yang hari ini masih bernafas, masih sehat, siapa tahu besok adalah waktu kita berjumpa dengan maut. Betapa banyak orang yang di pagi hari keluar dari rumah, ternyata mereka tidak kembali ke rumah pada sore hari. Berapa banyak mereka yang ingin pergi, ternyata mereka tidak kembali. Berapa banyak orang yang pulang dari tempat kerjanya, ternyata esok hari mereka tidak lagi kembali bekerja. Karena ternyata kita mendapatkan kabar bahwa mereka telah berpulang, bahwa mereka telah menjumpai ajal mereka. Ajal itu sangat dekat dengan diri kita. Setiap waktu, setiap saat, setiap detik, diri kita selalu dihantui dengan ajal apabila kita menyadarinya. Tapi sayangnya kebanyakan dari kita tidak menyadari bahwa ajal itu dekat dengan kita. Kita terlena dengan dunia, kita terlena dengan segala yang menggiurkan, sehingga membuat kita lupa dengan maut yang senantiasa mengintai kita. Dan pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sedikit bercerita mengenai kisah yang pernah dialami pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam kedatangan seorang tamu, yaitu seorang pemuda, di mana pemuda tersebut berbincang-bincang dengan Nabi Sulaiman. Lalu beberapa saat kemudian datang seorang tamu lainnya yang juga ikut duduk bersama dengan mereka. Namun di sini terdapat hal yang aneh, di mana tamu yang datang belakangan ini menatap tamu pemuda ini dengan tatapan yang sangat aneh, dengan tatapan yang sangat tajam sekaligus terheran-heran. Dan si pemuda ini merasa kebingungan, kenapa ya kok saya diliatin gitu. Lalu di sini yaitu berlangsung lama yang membuat si pemuda ini merasa ketakutan, kok saya diliatin dengan tatapan yang aneh seperti ini gitu. Lalu singkat cerita, si tamu yang kedua tadi itu pulang terlebih dahulu, keluar dari istana terlebih dahulu, dan tersisalah di situ si pemuda ini bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu si pemuda ini bertanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, kenapa kok tamu yang tadi ngeliatin saya dengan tatapan yang aneh, dengan tatapan yang tajam? Saya merasa risih.
saya merasa ada yang aneh gitu. Nah, lalu di sini Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan, ketahuilah bahwa yang tadi datang adalah malaikat maut yang merubah wujudnya menjadi manusia. Lalu si pemuda itu berkata kepada Nabi Sulaiman, kalau ia adalah malaikat maut, mengapa menatapku dengan tatapan yang aneh seperti itu? Saya merasa takut di sini. Jangan-jangan ajal saya sudah dekat. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa lari dari maut, baik tempat maupun waktu, semua sudah Allah tentukan. Lalu si pemuda ini mengatakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, saya mengetahui bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa lari dari maut. Begitupun saya pribadi. Dan si pemuda ini meminta kepada Nabi Sulaiman untuk memerintahkan angin agar membawa si pemuda ini ke tempat lain. Dan di sini pemuda itu menyebutkan negeri Cina. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, untuk apa kamu pergi? Kamu tidak akan bisa lari dari maut. Lalu di sini terjadi sedikit perdebatan, di mana Nabi Sulaiman meyakinkan bahwa si pemuda ini tidak bisa lari dari maut, sedangkan si pemuda ini tetap memaksa untuk meminta Nabi Sulaiman memerintahkan angin dengan izin Allah untuk membawa si pemuda ini ke negeri Cina. Nah, lalu karena perdebatan panjang itu, pada akhirnya si pemuda bilang, saya hanya ingin mencobanya gitu. Saya tahu saya tidak bisa lari dari maut, tapi saya hanya ingin mencobanya. Lalu karena si pemuda ini memaksa, akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk membawa si pemuda ini ke negeri Cina. Nah, sampailah si pemuda ini ke negeri Cina. Dan beberapa hari kemudian, orang yang ternyata adalah malaikat maut tadi kembali lagi ke istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, ketika malaikat maut itu datang, Nabi Sulaiman langsung bertanya kepada malaikat maut itu, wahai malaikat maut, kenapa kamu menatap tamuku dengan tatapan yang sangat tajam? Dia merasa ketakutan. Nah, di sini malaikat maut menjawab, aku merasa aneh, aku merasa heran karena Allah telah menyuruhku untuk mencabut nyawa si pemuda itu. Allah menyuruhku untuk mencabut nyawa si pemuda itu pada hari ini di negeri Cina. Tapi saat aku datang ke istanamu, ternyata aku melihat dia ada di istanamu. Bagaimana mungkin? Jaraknya jauh. Di situ saya terheran-heran. Di situ malaikat maut merasa terheran-heran karena ya Allah telah menurunkan perintah untuk hei malaikat maut, cabut nyawa si pemuda ini hari ini di Cina. Sedangkan si pemuda itu yang dimana sebentar lagi waktu ajalnya, sedangkan dia masih ada di istana Nabi Sulaiman. Nah, di situ itu yang membuat malaikat maut terheran-heran. Namun kemudian barulah malaikat maut tahu bahwa setelah malaikat pergi, di situ si pemuda itu memaksa Nabi Sulaiman untuk menerbangkannya ke negeri Cina. Di situ barulah ia tahu. Dan benar saja setelah jatuh waktu kematian si pemuda tadi, ternyata dia memang benar ada di negeri Cina. Jadi kesimpulan dari cerita yang saya bawakan barusan adalah saat kita berpikir kita mencoba untuk lari dari maut, ketahuilah bahwa justru kita sedang mendekati maut. Jadi bagaimanapun kita berpikir, memutar otak untuk berusaha lari dari maut, tetap kita tidak bisa lari dari maut. Maka oleh karena itu, persiapkan diri kita yang masih hidup, diberi kesempatan untuk hidup, persiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menghadapi hari kematian. Semoga apa yang kita persiapkan menjadi barokah dan amal baik bagi kita semua, dan juga menjadi bekal untuk kehidupan kita selanjutnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala keterbatasan ilmu saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Segala kekurangan datangnya dari diri saya pribadi dan segala kelebihan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.